Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Papanero Farm. Oke. Kali ini saya akan membahas untuk peluang usaha dan tips penting ternak bebek petelur. Ternak bebek petelur bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Terlebih lagi, usaha ini masih relatif terbatas di daerah tertentu. Selain itu, pemeliharaan bebek terbilang cukup mudah untuk dipelajari. Telur bebek, walaupun tidak sepopuler telur ayam, masih memiliki potensi besar untuk perkembangan sebagai bisnis yang menjanjikan. Selain harga telurnya yang lebih tinggi ketimbang harga telur ayam, kandungan nutrisi dalam telur bebek lebih tinggi sehingga lebih banyak khasiatnya untuk tubuh kita. Usaha ternak bebek memiliki prospek yang menjanjikan sebagai usaha sampingan maupun usaha skala besar. Prospek yang bagus ini disebabkan karena permintaan telur bebek yang semakin tinggi di pasaran. Namun belum diimbangi dengan meningkatnya produksi telur bebek di kalangan peternak. Hal inilah yang membuat peluang usaha ternak unggas yang satu ini semakin besar. Peternak bebek relatif lebih mudah dijalankan, salah satunya karena bebek tidak rentan terkena penyakit. Untuk Anda yang tertarik menekuni usaha ini tetapi masih bingung memulainya, berikut adalah langkah-langkah dalam memulai ternak bebek petelur serta beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai persiapan dan pemeliharaannya agar hasilnya maksimal dan mendatangkan keuntungan yang besar sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Tetapi sebelumnya, pastikan kamu sudah memiliki modal yang cukup untuk membeli segala sesuatu yang diperlukan dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama yang harus disiapkan adalah lahan. Seperti halnya berternak unggas lainnya, misalnya ayam, memulai ternak bebek juga idealnya dimulai dengan 100 ekor. Maka itu, pastikan lahan yang kamu siapkan memadai untuk membangun kandang yang biasa menampung 100 ekor atau lebih. Lokasi yang ideal untuk peternakan bebek adalah yang relatif jauh dari pemukiman warga, sehingga bau tidak sedap karena kotoran serta suara bebek-bebek tersebut tidak mengganggu warga sekitar. Selain itu, suara bising hilir mudik kendaraan bermotor juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang ternak serta hasil telurnya. Yang kedua adalah membangun kandang bebek. Soal kandang, kamu juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Kandang sebaiknya selalu dibersihkan dari kotoran dan dibuat senyaman mungkin. Kedua, bagi bebek petelur, usahakan kandang tetap dalam kondisi kering. 3. Dinding utama kandang harus sedikit tertutup, agar bebek tidak sampai melihat binatang lain yang membuat mereka gelisah. Yang keempat, memiliki tempat makan dan tempat minum yang bersih. 5. Mendapatkan pencahayaan yang cukup. Yang keenam, bebek tidak berdesakan saat berada di kandang. Ketujuh, berdasarkan ruang yang cukup bagi kamu saat hendak mengambil bebek dan telurnya. Yang 8, tinggi kandang juga sebaiknya menjadi bahan pertimbangan bagi kamu agar tidak kesusahan saat mengurus bebek. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam membangun kandang, karena tidak hanya akan baik bagi hewan ternak, tetapi juga bisa mempermudah pekerjaanmu. Kandang yang ideal tentunya akan membuat ternak yang nyaman dan produktif. Yang ketiga adalah membeli bibit bebek yang berkualitas. Bibit memegang peranan penting untuk jenis telur bebek yang dihasilkan, sehingga kamu harus memastikan jenis bibit mana yang akan kamu pelihara. Setelah lahan dan kandang siap, selanjutnya belilah bebek petelur yang berkualitas. Di dalam peternakan, jika Anda adalah pemula seperti saya yang belum bisa memilih secara baik, saya sarankan carilah orang yang bisa dipercaya untuk membeli bebek yang berkualitas. Yang keempat, memberi pakan dan pemeliharaan lainnya. Pemeliharaan yang rutin diperlukan dari sejak awal hingga bebek siap untuk menghasilkan telur, terutama memberi pakan setiap hari dengan komposisi pakan, porsi, serta cara tepat yang disesuaikan dengan bebek. Pakan berguna untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Pemberian pakan pada ternak bebek yang saya lakukan adalah 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Pakan tersebut harus mengandung tinggi protein, energi, dan mineral.
Pakan yang saya berikan pada ternak bebek berupa campuran bahan seperti dak padi, nasi aking, dan konsentrat. Intinya, hal yang perlu kamu lakukan dalam tahap ini adalah: satu, mengelompokkan bebek berdasarkan ukurannya untuk menjaga bebek yang besar menyakiti bebek yang lebih kecil. Yang kedua, membersihkan kandang bebek dengan rutin. Yang ketiga, memastikan bahwa bebek tidak kekurangan makanan dan minuman. Yang keempat, mengobati bebek jika terkena penyakit. Umumnya, sangat jarang ditemukan adanya penyakit pada ternak bebek petelur, sehingga vaksinasi dirasa belum cukup perlu. Walaupun diperlukan tambahan, yang perlu dipersiapkan adalah vitamin yang merangsang nafsu makan atau nutrisi tambahan untuk membantu perkembangan bebek, dan antibiotik untuk dugaan serangan bakteri. Selain pakan, jangan lupa juga untuk mengecek suhu kandang setiap saat. Pastikan suhunya di kisaran 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau terlalu panas atau terlalu dingin, bebek akan menjadi rentan terkena penyakit dan berisiko mengalami kematian. Demikianlah teman-teman, itulah tips-tips yang merupakan hal dasar yang perlu kamu lakukan jika ingin peternakan yang kamu buat menjadi sukses. Jika pada tahap perawatan bebek kamu bisa melakukan yang terbaik, maka hasil yang akan kamu dapat juga pastinya akan memuaskan. Jangan takut rugi ketika menjalani usaha ternak bebek, karena pasar untuk telur bebek sangat besar. Kamu tidak cuma bisa jual ke pasar, tapi juga bisa ke warung-warung makan dan restoran. Jika kamu bisa melakukan upaya marketing dan distribusi yang tepat, usahamu bisa berkembang dan kamu bahkan berpotensi menjadi pemasok tunggal di wilayahmu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.